Kunci sebuah kesuksesan adalah kedisiplinan dari diri sendiri. Pertama Lino, Esos, guru sosiologi SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Pertama Lino, Esos, pria kelahiran Makale Tanah Toraja 23 Juni 1972 ini adalah guru sosiologi di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Ia hanya lahir di Makale tetapi dibesarkan di kota Makassar. Ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya sejak masih kecil beranjak remaja, pria berkacamata ini tidak putus asa untuk berjuang menggapai cita-citanya. Riwayat pendidikannya ia lalui semuanya di kota Makassar, kota terbesar di Indonesia Timur ini. Pendidikan sekolah dasar dan SMP ia selesaikan di Perumnas Panakukang Makassar. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 11 Makassar. Setelah tamat SMA, ia mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri. Ia memilih jurusan sosiologi di Fakultas Sospol Universitas Hasanuddin Makassar, salah satu kampus terbesar di Asia Tenggara. Awalnya coba-coba karena melihat teman-teman SMA-nya mendaftar kuliah, namun manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhan mempunyai rencana lain untuk ia sampai diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Sospol Unhas. Waktu itu saya melihat teman-teman saya pada mendaftar kuliah. Saya berpikir kenapa saya tidak coba saja mendaftar, sekalian saya juga ingin menguji kemampuan saya sampai di mana, tutur anak ke-6 dari 10 bersaudara ini. Pada saat memilih jurusan, ia memiliki strategi jitu agar bisa kuliah di Unhas. Ia memilih jurusan yang masih kurang peminatnya agar persaingannya tidak terlalu ketat karena pada saat itu persaingan untuk bisa masuk kuliah di Unhas sangat ketat. Akhirnya, ia dinyatakan lolos tes masuk perguruan tinggi negeri di Unhas. Setelah tamat kuliah tahun 1996, ia melamar kerja ke beberapa tempat, sekolah dan perusahaan termasuk mengikuti seleksi CPNS di Masamba, Kabupaten Lu, Sulawesi Selatan. Perjuangan mendapatkan pekerjaan tidak berhenti sampai di situ. Tanpa mengenal kata menyerah, ia pun membalik arah perahu dan berlayar menuju Pulau Kalimantan dan tiba di bumi Paguntaka Tarakan tahun 2003. Berbekal ijazah dan juga dukungan keluarga, ia pun berusaha melamar pekerjaan di berbagai perusahaan dan toko-toko di Tarakan. Namun, hari demi hari bulan berganti tahun ia tidak mendapat panggilan sampai ia menganggur selama 1 tahun. Kemudian kuasa Tuhan bekerja atas perjuangannya. Melalui pengurus gereja, ia diminta menjadi tenaga tata usaha merangkap sebagai cleaning service. Ajakan ini seperti ada tertulis dalam kitab suci, "Mari, kamu akan kujadikan penjala manusia." Siapa yang ingin menjadi besar harus menjadi anak kecil dulu. Artinya untuk bisa menjadi orang besar, kita diajak untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil terlebih dahulu. Setelah setengah tahun bekerja, ia mendapat informasi bahwa ada tes menjadi guru bantu. Awalnya ia tidak mau ikut karena tidak ada niat menjadi guru, namun karena saran, dukungan dan desakan dari keluarga, sepupu, maka ia ikut mendaftar tes dan dinyatakan lulus. Ia dipanggil menjadi guru seperti almarhum bapaknya yang adalah seorang pensiunan guru, PNS. Tuhan sedang menuntun perjalanan hidupnya. 1 bulan mengajar sebagai guru bantu di SMA Negeri 2 Tarakan, ia disarankan mengambil kuliah Akta 4 sebagai SIM guru. Pada waktu itu, Dinas Pendidikan Kota Tarakan bekerja sama dengan Universitas Kanjuruhan Malang membuka perkuliahan bagi guru yang belum memiliki Akta 4. Ia pun ikut mendaftar dan menjalankan perkuliahan selama 5 tahun sehingga ia mendapatkan ijazah Akta 4 untuk menjadi guru. Di akhir masa kontraknya sebagai guru bantu, ia mendapat informasi lagi bahwa ada penerimaan tes CPNS dan ternyata formasi untuk jurusannya hanya ada di Nunukan walaupun sebelumnya ia sudah mengikuti beberapa kali tes CPNS di Tarakan dan Bulungan. Nunukan menjadi pelabuhan terakhir. Berbekal pengalaman mengajar menjadi guru bantu dan ijazah Akta 4, ia berangkat ke Nunukan untuk mengikuti tes CPNS pada bulan Oktober tahun 2004. Banyaknya persaingan waktu itu, tidak membuat ia patah semangat. Ia dinyatakan lulus tes CPNS dan mendapat SK penempatan pertama di SMP Negeri Pakupan Kecamatan Krayan Selatan. Ia dan temannya yang sama-sama ditempatkan di Krayan berangkat ke tempat tugasnya dengan pesawat perintis Das Airlines. Ketika pertama kali tiba di Krayan dan melihat situasi masyarakat terutama anak-anak usia sekolah di sana, ia merasa tergerak hatinya oleh belas kasihan.
Sarana pendidikan sangat minim termasuk kurangnya pengetahuan dan pendidikan bagi anak-anak apalagi tenaga pendidik, guru, di daerah pedalaman dataran Borneo ini sehingga ia mengambil peran ganda selama 6 tahun mengajar di daerah ini. Oleh karena itu selain mengajar mata pelajaran IPS, ia juga mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia dan pendidikan kewarganegaraan untuk semua tingkatan kelas mulai dari kelas 7, 8 dan 9. Ia dan teman-temannya harus bisa mengajar setiap hari 8 jam. Seperti pepatah mengatakan, tak ada rotan akar pun jadi. Itulah peran dan perjuangan ia selama 6 tahun mengabdi di daerah pedalaman Kalimantan Utara. Pada tahun 2011, ia pindah ke SMA Negeri 1 Nunukan Selatan sampai sekarang. Dengan masa kerja 16 tahun dan pangkat pembina golongan 4A, ia mengungkapkan bahwa tantangan terberat menjadi seorang guru adalah mengubah seseorang, siswa, menjadi orang baik. Tantangan berat menjadi seorang guru itu adalah bagaimana mengubah seseorang khususnya siswa menjadi lebih baik dan untuk menjadi lebih baik itu pasti butuh proses, kata Bapak Pelta. Maka cita-citanya tidak muluk-muluk. Ia ingin menjadikan siswa-siswinya berhasil sehingga bisa bermanfaat bagi sekolah, keluarga, orang tua, dan masyarakat serta bangsa dan negara. Tidak ada kiat khusus dari beliau agar orang menjadi sukses. Pengalamannya sendiri bahwa hanya dengan mengandalkan uang pensiunan ayahnya sebesar Rp90.000, ia bisa melanjutkan kuliah dan memperoleh gelar sarjana berkat kedisiplinan dirinya. Karena kunci sebuah kesuksesan adalah kedisiplinan dan kedisiplinan itu harus mulai dari diri sendiri sejak dini. Untuk menjadi sukses itu sederhana tergantung dari individunya. Kalau kita disiplin segala sesuatu akan kita raih asal kedisiplinan itu ditanamkan kepada diri sejak kita masih kecil, tutur Bapak Pelta. Seiring dengan peringatan Hari Guru Nasional 2021, ia hanya berpesan kepada rekan-rekan seprofesinya agar tetap setia menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik dan tanamkanlah nilai kedisiplinan itu dimanapun kita berada. Ayo! Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Selamat Hari Guru. Ditulis oleh Arsenius Sele, SPD.